Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Delista Fitria. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang circular queue dengan array. Nah, video ini merupakan sekaligus proyek UAS saya yang keempat di mata kuliah struktur data di semester 3, dan yang terhormat dosen pengampu saya, Ibu Sandi Tresnawati MKom. Kita lanjut, di sini circular queue. Apa itu circular queue? Nah, circular ini berarti melingkar dan queue yang berarti antrian. Jadi, circular queue adalah antrian melingkar. Circular queue adalah struktur data linear di mana operasi dilakukan berdasarkan prinsip PIPO atau disebut juga dengan first in first out. Dan posisi terakhir dihubungkan kembali ke posisi pertama untuk membuat lingkaran. Nah, di sini ada apa? Di sini ada operasi circular queue. Yang pertama ada create. Create ini untuk apa? Berfungsinya itu untuk mengatur apa saja sih nanti yang akan dimunculkan di dalam queue ini. Terus ada enqueue, yaitu berfungsi untuk menginput data atau memasukkan data. Selanjutnya ada isPool. Nah, fungsi dari isPool itu sendiri adalah untuk mengecek apakah dalam queue apakah sudah penuh atau belum. Lalu ada isEmpty. Nah, fungsi dari isEmpty ini adalah untuk mengecek apakah dalam queue itu kosong atau tidak. Yang terakhir ada dequeue. Dequeue ini fungsinya untuk mengeluarkan atau menghapus data dalam queue. Di sini ada contoh implementasi. Nah, di line pertama ada definisi dan pernyataan library yang digunakan dalam C++. Selanjutnya, kita akan mendeklarasikan apa? Mendeklarasikan variabel dan tipe data yang akan digunakan pada variabel ini. Ada rear, front, side, dan array dengan tipe data integer. Dari line 11, kita akan mengeksekusi queue dengan inputan S, di mana front sama dengan rear, sama dengan -1, side sama dengan S, dan menutup array. Dari line 18 sampai 20, nah di sini kita akan mendeklarasikan fungsi-fungsi yang digunakan pada queue. Terus, fungsi pertama pada circular queue adalah enqueue. Di dalam fungsi enqueue terdapat kondisi jika front dalam indeks 0, nah, maka akan menampilkan enqueue is full. Kayak gitu. Selanjutnya di line 33, jika front sama dengan -1, maka akan diinputkan satu data front sama dengan rear sama dengan 0. Jika rear di indeks terakhir ini, maka akan apa sih? Kayak jika diinputkan data rear akan kembali ke next 0. Jadi kayak gini. Jika rear di indeks terakhir, jadi kalau misalnya diinputkan, si data rear-nya ini akan kembali ke next 0. Dan pada posisi lain, setiap terjadi penginputan data, maka rear yang ditambah yang ditambah 1. Jadi rear-nya ditambah 1 ya. Selanjutnya, fungsi kedua dalam circular queue yaitu dequeue, yaitu mengambil data terdepan dari sebuah queue. Dalam fungsi dequeue ini terdapat kondisi pada line 55. Jika front sama dengan 1 atau kosong, maka akan menampilkan enqueue isEmpty. Jika tidak kosong, akan ke tahap berikutnya, yaitu ini akan dilanjutkan ke line 61. Nah, di line 68-72, setiap pemanggilan data, maka front akan ditambah 1. Kayak gitu ya, teman-teman. Fungsi ketiga dalam circular queue yaitu display queue. Pada line ini, di line 79-83, adalah untuk menampilkan enqueue isEmpty. Nah, selanjutnya untuk menampilkan
elemen apa? Elemen circular queue. Jika RI lebih besar daripada PRON, maka keadaan elemen ini akan ditentukan menggunakan literasi batas awal yaitu PRON dan batas akhirnya yaitu RIR. Dalam kondisi lainnya, terdapat di line 90 literasi yang digunakan titik awalnya yaitu PRON dan titik akhirnya size -1. Di slide ini di gambar selanjutnya, di program berikutnya, di sini Q terdiri dari 5 indeks. Nah, 5 indeks yaitu apa? QNQ 14 sampai QNQ -6. Kayak gitu ya teman-teman, karena diambil dari elemen terdepan, selanjutnya di display. Selanjutnya di display atau tampilkan yang akan ditentukan adalah elemen yang tidak dihapus. Selanjutnya ada proses pemasukan elemen lagi di sini ya, dengan proses QNQ. Nah, elemen yang akan dimasukkan adalah apa? 9, 20, dan 5. Tampilkan di display atau ditampilkan di elemen. Dan ini merupakan hasil run. Yang ditampilkan adalah elemen in circular queue 14, 12, 13, dan 6 yang merupakan data atau elemen utama yang masuk. Selain itu ada delete value 14 dan 22. Kenapa? Karena terjadi 2 penghapusan data atau elemen. Kemudian yang ditampilkan ada data yang tidak dihapus yaitu 13 dan -6. Dan selanjutnya ada data yang merupakan data di circular queue yaitu 13, -6, terus 9 dan 5. Mungkin itu saja contoh dari circular queue pada array yang bisa saya share. Kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, antrian queue adalah sebuah bentuk struktur yang berdasarkan pada proses FIFO first in first out. Contoh antrian queue bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari seperti antrian masuk jalan tol dan loket antrian. Pengoperasian antrian queue berbagai macam seperti apa? Seperti create, enqueue, dequeue, isempty, ispull, tampil, clear, dan sebagainya. Antrian dapat diimplementasikan dengan menggunakan array atau linked list. Dengan pemahaman di atas, kita dapat memahami pengertian penggunaan pengoperasian serta implementasi dari struktur data antrian queue. Kita pun bisa membuat program dengan struktur data tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kurang jelas saat penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.